Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Senang sekali pada Sabat hari ini kita bisa berbakti bersama-sama lewat ibadah online dari Jemaat Yonghuang Makassar. Kita akan memulaikan peribadatan kita pada Sabat hari ini dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembukaan pada Sabat hari ini, kita menyanyi bersama-sama lagu Sion nomor 310, Tariklah Aku Ya Bapakku. Mari kita berdiri bersama-sama. Pagi, selamat hari Sabat. Ayat hafalan kita selama 1 minggu ini berbunyi, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Mari kita sapa doa. Bapa kami yang ada di surga, saat ini kami akan memulaikan sekolah Sabat. Berkati kami agar dapat mengerti setiap firman-Mu. Berkatilah juga kami semua agar secepatnya dapat beribadah lagi di gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi dan selamat hari Sabat saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan mengikuti cerita mission yang dibawakan oleh yang bernama Glenn Lee. Saudara, judul berita mission kita pada pagi hari ini adalah sebuah kaos untuk dibicarakan. Baiklah, ceritanya seperti begini. Glenn Lee mengenakan kaos polo hijau favoritnya dan naik kereta bawah tanah di Oslo, Norwegia. Dia adalah seorang guru yang berusia 55 tahun dan dia berharap bahwa baju kaos hijaunya itu akan menarik perhatian orang sehingga orang akan menatapnya. Dia tidak harus menunggu lama. Ketika Glenn duduk di seberang seorang wanita yang berpakaian cukup rapi yang tampaknya berusia sekitar 60-an tahun, wanita itu meliriknya dan kaosnya.
Matanya menatap bajunya, disulam di dada kiri adalah kata-kata Advent Airlines Steward dan gambar pesawat jet. Glenn tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa wanita itu bertanya-tanya, mengapa saya tidak pernah mendengar tentang Advent Airlines. Setelah menatap sekitar 5 menit, wanita itu berbicara, maaf, katanya saya belum pernah mendengar tentang maskapai ini sebelumnya. Apakah kamu bekerja di sana? Iya, kata Glenn. Oh, katanya di manakah Anda terbang? Kami hanya memiliki satu tujuan. Benarkah? Katanya terkejut. Dia tidak menanyakan tujuan dan Glenn tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa lama, wanita itu bertanya, apakah itu sangat mahal? Oh tidak, kata Glenn. Tiketnya gratis. Nah, sekarang wanita itu terperangah. Apa? Mengapa tiketnya gratis? Sekarang giliran Glenn yang berhenti sejenak. Rasa ingin tahu wanita itu tumbuh. Akhirnya Glenn berbicara, tiketnya gratis karena sudah dibayar 2000 tahun yang lalu. Wanita itu tampak bingung sejenak. Tiba-tiba pemahaman muncul di matanya. Aku mengerti, katanya dia berhenti. Tetapi, kata dia, bagiku aku sulit percaya bahwa ada surga. Mengapa? Glenn bertanya. Saya memiliki pengalaman buruk dengan agama pada masa kecil, katanya. Norwegia adalah masyarakat yang sangat sekuler. Dan keanggotaan gereja telah menurun di banyak denominasi selama beberapa dekade. Tidak terkecuali gereja masa Advent hari ke-7. Dan 4.500 anggota telah berjuang untuk membuat terobosan di negara Skandinavia dengan jumlah penduduknya 5,3 juta orang. Di kereta bawah tanah, Glenn merasakan bahwa wanita ini mendambakan sesuatu yang lebih baik. Kata Glenn, mungkin engkau bisa menemukan cara melalui menjelajahi Alkitab dengan cara pandang yang baru, katanya. Mendengar kata-kata itu, wanita itu tampak santai di kereta bawah tanah yang hampir kosong. Lalu kemudian dia berbicara dengan bebas kepada Glenn tentang keraguan dan pertanyaannya selama 20 menit berikutnya. Lalu tidak lama wanita ini berdiri. Aku akan pergi dari sini. Terima kasih atas ceramahmu. Anda sudah memberi saya banyak hal untuk dipikirkan. Saya akan melakukan penyelidikan secara pribadi. Oh, aku yakin kamu akan menemukan jalanmu. Aku akan mengingatmu dalam doaku, kata Glenn. Glenn bersungguh-sungguh. Wanita itu adalah alasan dia memakai kaos polo di kereta bawah tanah. Glenn mengenakan baju lengan pendek sesering mungkin selama berbulan-bulan di musim panas yang hangat. Ketika dia melakukannya, kaos itu menarik perhatian orang lain. Terkadang melalui tatapan seseorang, tatapan itu mengarah kepada percakapan. Kata Glenn, saya tidak terlalu berani untuk memulai percakapan. Aku tidak pergi untuk mengetuk pintu, karena itu bukan merupakan suatu hal yang nyaman bagi saya. Tetapi Glenn benar-benar mengasihi Yesus dan dia ingin terlibat dalam penjangkauan Injil. Dan dia juga suka pesawat terbang. Jadi dia menganggap bahwa pekerjaan Tuhan sama dengan melakukan pekerjaan sebagai seorang pramugara di sebuah maskapai penerbangan. Jadi dia memesan baju berkualitas tinggi dari perusahaan pakaian online di Jerman. Perusahaan ini menyesuaikan pesawat dan namanya atas permintaannya. Jika saya bisa menjadi alat untuk membantu orang berhubungan kembali dengan Tuhan, itu akan menjadi luar biasa, katanya. Glenn tidak tahu apakah ada orang yang tertarik pada Yesus atau pekabaran Advent karena kaosnya. Tetapi dia yakin bahwa Roh Kudus dapat menggunakan baju itu untuk memulai percakapan. Mari kita bertemu orang-orang di mana mereka berada, katanya.
pekerjaan saya bukanlah membuat siapapun menjadi orang Advent, karena itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi tugas saya adalah menabur dan Tuhan akan mengurus tuaian. Glenn Lee berusia 55 tahun dan dia adalah seorang guru di sekolah Advent dengan sekitar 100 siswa di kelas 1 sampai 10 di Oslo, Norwegia. Dia juga adalah anggota dan mantan pendeta muda Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Bethel yang menerima bagian dari persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2017 untuk membuka pusat komunitas pemuda di ruang bawah tanah. Demikianlah cerita mission kita. Semoga cerita ini dapat memberikan berkat bagi saudara-saudara yang mendengarnya. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pendalaman sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita menyanyi lagu tema sekolah sahabat, Firman-Mu Pelita. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita sekarang masuk dalam pendalaman pelajaran sekolah Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kiranya Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, menuntun kami memperoleh pengertian yang dalam. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang menyaksikan ibadah pendalaman sekolah Sabat ini, dan diberkatilah hamba-Mu yang membawakannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sekarang sudah berada pada pelajaran yang ke-9 dari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Penciptaan, Kejadian sebagai Fondasi, bagian yang kedua. Pada Sabat lalu kita telah melihat penciptaan, kejadian sebagai fondasi, bagian yang pertama. Melihat bagaimana tentang hari Sabat, tentang pernikahan dan yang lain sebagainya. Pada hari Sabat ini kita akan kembali melihat bagian yang selanjutnya, yaitu bagaimana penciptaan merupakan satu fondasi yang kuat, dasar yang kuat untuk setiap apa yang kita percayai pada saat ini. Mari kita langsung masuk saja. Mazmur 19 ayat 1 adalah ayat tema kita atau ayat hafalan kita. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat ini menarik. Kenapa disebutkan bahwa kita dapat mengetahui tentang keberadaan Allah kita. Kita dapat mengetahui tentang kemahakuasaan Allah kita. Dapat mengetahui bagaimana apa yang terjadi pada dunia ini yang kita tinggali sekarang. Lihat dari mana? Lihat dari ciptaan Tuhan. Yaitu apa? Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Pada Sabat ini kembali kita akan melihat dasar-dasar dari fondasi keimanan kita melalui cerita penciptaan. Disebutkan pada bagian pendahuluan adalah banyak ahli pemikir pada semulanya disebutkan sebagian besar diilhami oleh Alkitab ketika mereka menyelidiki tentang dunia ciptaan Tuhan.
Namun yang berkembang ketika adanya revolusi Prancis, penobatan Dewi Akal, ketika semua yang masuk akal yang diterima, ketika semua yang masuk akal yang menjadi kepercayaan, maka hal ini menolak apa yang disebut dengan hal yang berbau supra alami atau apa yang di luar dari akal manusia. Hal ini menolak tentang mujizat, hal ini menolak tentang pekerjaan-pekerjaan supra alami yang Allah lakukan untuk manusia. Makanya yang menjadi pertanyaan untuk renungan kita atau menjadi pertanyaan pada sekolah sahabat ini adalah, apakah Alkitab mengajarkan satu pandangan yang diserap dari bangsa-bangsa kafir di sekitarnya? Apakah yang Alkitab katakan, sampaikan secara budaya dikondisikan oleh waktu dan tempat tertentu? Atau apakah sifat yang dialhami mengangkat kita pada pandangan yang lengkap tentang asal mula segala sesuatu dalam bingkai ketuhanan? Ini kembali kita akan lihat beberapa hal yang menjadi dasar fondasi kita yang kita lihat dari penciptaan yang disebutkan dalam Plan Sekolah Sahabat. Hal yang pertama yang perlu kita luruskan dan kita lihat adalah konflik. Saya sebutkan konflik karena mulai muncul lagi hal ini. Apa itu? Dunia datar atau bumi datar. Mulai ada perbincangan, apakah bumi ini benar-benar bulat atau apakah bumi ini datar. Beberapa ahli telah menyebutkan, beberapa orang yang telah keluar angkasa menyebutkan bahwa bumi ini bundar, tetapi beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa bumi ini datar. Mari kita lihat apa yang disampaikan Alkitab mengenai keadaan ini. Dalam Ayub pasal 26 ayat 7, di sana mulai menyebutkan beberapa hal. Bumi digambarkan seakan-akan digantung di ruang angkasa. Allah yang membentangkan utara di atas kekosongan. Bagian yang selanjutnya, ide yang muncul dalam Ayub 26 ayat 10. Kalau terjemahan baru dari Alkitab saat ini tidak disebutkan demikian, tetapi berbagai terjemahan dalam bahasa Inggris atau terjemahan-terjemahan yang lain memberikan satu gambaran bahwa bumi adalah bulatan atau bidang bulat. Pada terjemahan yang lain adalah disebutkan lingkaran atau bulatan bumi. Dan kalau kita lihat secara jelas dalam Yesaya 40 ayat 22 mengatakan di sana, Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ayat-ayat ini, hal-hal ini kembali mempertegas bahwa bumi ini bulat. Maka teori-teori yang muncul tentang bumi ini datar, runtuh. Tetapi beberapa ayat Alkitab juga yang digunakan oleh para ahli yang mendukung akan ide bahwa bumi datar. Ayat-ayat dalam kitab Wahyu yang menyebutkan bahwa para malaikat menahan keempat mata angin, dan mereka mempertegas bahwa hal ini adalah menunjukkan bahwa bumi ini datar, keempat mata angin. Setelah setan dilepas rantainya, setelah masa 1000 tahun, disebutkan lagi 4 malaikat yang menahan 4 mata angin, dan mereka menyatakan bahwa teori bahwa bumi ini datar. Kembali kepada kita saudara, apakah kita akan datang melihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Mari kita lihat kembali apa yang menjadi dasar teori-teori perpecahan bumi datar, bumi bulat. Bagaimana kita meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi? Karena hal ini hanya menimbulkan perdebatan. Kalau saya katakan di awal tadi bahwa ayat-ayat dari kitab Ayub, ayat-ayat dari kitab Yesaya menyebutkan dan menyampaikan bahwa Allah berkuasa atas bumi yang bulat. Dalam kitab Yesaya tadi mengatakan bulatan bumi. Mari kita datang kepada firman Tuhan. Bagian yang selanjutnya yang diangkat oleh pelajaran sekolah sahabat adalah tentang penciptaan dalam kitab-kitab kuno.
Kan pertanyaan di awal tadi disebutkan, apakah Alkitab diserap dari bangsa-bangsa kafir? Mari kita lihat. Ada satu sumber dari Artrahasis yang menyebutkan tentang penciptaan. Katanya Allah atau Tuhan mengerjakan pekerjaan tetapi terlalu lelah. Makanya Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja, dan Allah atau Tuhan beristirahat karena sudah ada pekerjaannya, sudah ada manusia. Dan disebutkan bahwa manusia ini, dalam Artrahasis ini, manusia ini lahir, muncul dari seorang dewa kecil yang mati terbunuh, dan darahnya jatuh bercampur tanah liat. Maka jadilah 7 laki-laki dan perempuan. Kalau kita lihat kembali dalam kitab Kejadian, dalam cerita penciptaan, berdasarkan dasar Alkitab, di sana disebutkan bahwa Allah menjadikan manusia dengan penuh kasih. Bukan terjadi kebetulan seperti apa yang dikatakan oleh Artrahasis tadi, bahwa hanya tercipta oleh karena darah dari dewa kecil ini mati terbunuh, darahnya ini bercampur tanah liat, tiba-tiba jadi karena kebetulan. Tidak, saudara. Dalam dasar penciptaan disebutkan di sana, Allah dengan penuh kasih membentuk manusia dari tanah liat. Dibentuk manusia itu dengan penuh kasih, dan Allah menghirupkan nafas kehidupan kepada manusia itu, dan dia menjadi makhluk yang hidup. Kemudian Allah memberikan seorang penolong baginya, seorang perempuan yang menjadi penolong bagi manusia yang pertama tersebut. Allah menciptakan kita dengan kasih, bukan karena kebetulan. Dan manusia diciptakan bukan hanya untuk menjadi pekerjaan Allah. Karena dalam Artrahasis tadi disebutkan bahwa karena terlalu capek diciptakan manusia supaya manusia jadi pekerja dan Allah yang beristirahat. Tidak demikian. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menyiapkan bumi ini. Ketika semua telah siap, maka Allah menciptakan manusia. Untuk apa? Pada hari yang ke-7 kita belajar sahabat lalu, Allah beristirahat bersama-sama dengan manusia. Allah tidak jadikan Anda dan saya sebagai pekerjanya. Maka saudara, hal ini mempertegas bahwa Alkitab tidak diserap dari kitab-kitab kuno, atau Alkitab tidak diserap dari cerita bangsa-bangsa kafir. Karena disebutkan bahwa catatan Alkitabiah menggambarkan kemahakuasaan Allah yang merencanakan bagi manusia suatu maksud mulia dalam dunia. Manusia tercipta bukan karena kekerasan, tetapi karena apa? Karena kasih Allah. Pada bagian selanjutnya lagi yang menyebutkan bahwa pada hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, maka diterjemahkan saat ini matahari dan bulan dan bintang. Matahari, bulan dan bintang adalah nama dewa-dewa kekafiran. Kenapa menggunakan kalimat demikian? Coba kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 14 sampai 19 di sana. Dengan hati-hati, oleh karena ilham Allah yang maha kuasa dan Allah yang maha tahu diberikan kepada umatnya yang menulis kitab Kejadian ini, menyampaikan bahwa di sana tidak disebutkan Allah menciptakan matahari, hanya disebutkan Allah menciptakan benda-benda untuk menerangi siang, yang lebih besar untuk menerangi siang dan yang lebih kecil untuk menerangi malam. Ini adalah hikmat Allah yang tak terbatas, Allah yang maha tahu. Maka hal ini dengan jelas menyebutkan bahwa matahari dan bulan bukanlah dewa, tetapi merupakan benda-benda ciptaan dengan fungsi alam tertentu seperti yang kita pahami sekarang. Anda lihat, yang menyerap hal ini bukan Alkitab yang menyerap akan apa? Kitab-kitab kuno atau doktrin dari bangsa-bangsa kafir. Dewa matahari, dewa bulan, tidak demikian. Merekalah yang melihat akan hasil ciptaan dan mereka yang mendewakan hal tersebut. Karena apa? Alkitab dengan jelas menyebutkan bahwa
ketika Allah menciptakan hari keempat, menciptakan benda-benda beneran yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai atau menerangi malam. Jelas bukan? Dan bagian selanjutnya tentang kitab Kejadian dan kekafiran, kembali tentang mitos timur dekat kuno yang menyatakan dengan suara bulat dan keras bahwa pemikiran bahwa dewa untuk meringankan pekerjaan para dewa maka manusia diciptakan. Tidak demikian, saudara. Itu adalah mitos-mitos atau cerita-cerita orang kafir. Kita tahu dengan pasti bahwa Allah menciptakan Anda dengan saya dengan penuh kasih. Bukan karena kebetulan, bukan ide yang baru muncul belakangan. Sudah ada semua, oh iya masih kurang. Kita ini terlalu capek kalau kerja terus. Bagaimana kalau kita menciptakan manusia? Tidak demikian. Anda dan saya, manusia diciptakan adalah rencana Allah, bukan sesuatu yang kebetulan muncul di akhir pemikiran. Kenapa? Sebelum Allah melanjutkan sebelum Allah melanjutkan akan pekerjaan penciptaan, kita tahu bersama dalam dasar-dasar kepercayaan kita dalam tulisan nubuat menyebutkan bahwa di sorga Allah telah merancangkan rencana keselamatan supaya ketika manusia diciptakan dengan satu kuasa hak memilih dan mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah, maka pekerjaan keselamatan itu dikerjakan. Dari manusia, Anda dan saya diciptakan karena rencana kasih karunia Allah. Bukan terjadi karena kebetulan, bukan terjadi untuk menjadi hamba dari dewa-dewa yang merasa kelelahan dalam menjalankan pekerjaannya. Kita lihat selanjutnya dalam pelajaran hari Rabu, waktu dan penciptaan. Apa disebutkan di sana? Mengangkat tentang cerita Kejadian pasal 5 dan Kejadian pasal 11. Kalau kita baca cerita ini menunjukkan satu silsilah. Kalau dalam pelajaran sekolah sahabat menyebutkan beberapa frase di sana. Orang pertama melahirkan orang kedua, dan orang pertama hidup sampai sekian tahun, maka orang pertama ini mati. Orang kedua ceritakan, orang kedua ini dia melahirkan ini, memiliki anak ini, orang ketiga, kita sebutkan orang ketiga, dan orang kedua ini hidup sampai sekian tahun dan ia mati. Hal ini diangkat juga dalam Kejadian pasal 11. Apa yang menarik di sini, saudara, yang perlu kita angkat pada sahabat ini? Tetapi jika kita ingin memahami konsep Allah tentang waktu dan perkembangannya dalam sejarah, kita harus mengakui kedua pasal ini. Jadi pengakuan kita terhadap pasal 5 dan pasal 11 adalah bentuk dari kita memahami akan konsep Allah tentang waktu dan perkembangannya. Di sana disebutkan hal ini menceritakan secara historis dan teologis yang menghubungkan antara siapa? Adam dengan umat manusia lainnya dan Allah dengan manusia. Hal ini menarik, saudara, karena Allah menyampaikan kepada Musa yang telah menulis kitab Kejadian ini. Musa menulis adalah jauh setelah peristiwa penciptaan. Dengan kuasa hikmat dari Allah, dengan ilham Roh Kudus, ilham dari Allah, maka Anda dan saya saat ini dapat mengetahui satu garis keturunan atau satu historis dan teologis tentang apa yang terjadi dari Adam sampai sama Nuh, kita sebutkan manusia lainnya, dan hubungan antara Allah dengan ciptaannya. Ini adalah gambaran kemahakuasaan Allah kita. Ini adalah gambaran bahwa Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang memiliki hikmat, yang telah mengaruniakan ilham kepada penulis yang menjadi dasar kepada Anda dan saya. Dan pada bagian yang terakhir, saudara, kita melihat penciptaan dalam Alkitab. Sebelumnya, pelajaran sekolah sahabat sebelumnya kita telah mempelajari bahwa
para penulis perjanjian baru. Yesus yang hidup dalam perjanjian baru merujuk kepada kitab-kitab perjanjian lama. Karena perjanjian baru berdiri atas dasar perjanjian lama, dan perjanjian lama mendukung apa yang disampaikan dalam perjanjian baru. Hal yang sama juga disebutkan pada pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini mengenai penciptaan dan Alkitab. Yesus merujuk cerita penciptaan. Para penulis Alkitab lainnya, para rasul yang menulis Alkitab juga merujuk kepada cerita penciptaan. Disebutkan di sana, Paulus berulang kali menggunakan kisah penciptaan untuk mendukung pokok-pokok teologis yang ia tulis dalam surat-suratnya. Bagian yang selanjutnya, dengan cara-cara inilah para penulis perjanjian baru membangun sifat dasar kitab Kejadian untuk menunjukkan kepada pembaca modern pentingnya peristiwa harafiah ini. Para penulis perjanjian baru merujuk kepada penulisan penciptaan untuk menunjukkan dan menekankan kepada Anda dan saya yang hidup pada dunia modern ini betapa pentingnya peristiwa harafiah penciptaan. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat hari ini, mengangkat kisah penciptaan kitab Kejadian sebagai fondasi yang kuat bagi kita untuk mempercayakan Allah kita. Bagaimana Allah terlibat di dalam penciptaan, dan penciptaan ini Allah rancangkan dengan kasih karunia. Kita bukan kebetulan, kita bukan diciptakan terakhir oleh karena terpikir terakhir, tapi kita diciptakan karena kasih karunia Allah kepada Anda dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Alkitab tidak didukung, tidak menyerap akan cerita-cerita kekafiran dari kitab-kitab kekafiran. Yakinlah bahwa Alkitab ini dituliskan untuk menyampaikan kasih Allah kepada Anda dan saya. Tetap percaya kepada Tuhan dan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, terima kasih kami menggunakan waktu pada siang sabat ini untuk mempelajari akan sekolah sabat, dan kami melihat akan dasar-dasar yang telah disampaikan melalui cerita penciptaan dalam kitab Kejadian. Tolong kami Tuhan agar tetap percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar datang kepada firman Tuhan dan iman kami semakin dikuatkan. Berkatilah ibadah kami pada siang sabat ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ada satu salib di bumi.
Selamat pagi dan selamat Sabat. Ayat panggilan berbakti kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 38 ayat 8 sampai dengan 10 yang berbunyi, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Mari kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Kita akan memasuki jam ibadah khotbah pada Sabat hari ini. Kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 515, Tuhan ada dalam bait Allah. Kemudian Pendeta Glenn akan memimpin dalam doa persatuan. Dan setelah itu kita akan tutup dengan dengar ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah kami yang maha kuasa, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Kami datang memuliakan Engkau ya Tuhan, karena Allah kami adalah Allah yang besar, Allah yang lebih besar dari setiap pergumulan dan tantangan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Ya Tuhan, kami datang juga menyerahkan kehidupan kami. Kami ini adalah manusia yang lemah. Kami ini adalah manusia yang terbatas. Angan-angan hati kami penuh dengan dosa. Marilah Tuhan menerima kami. Marilah Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Marilah Tuhan menyucikan kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan melayakan kami untuk datang lebih dekat, lebih hampir kepadamu ya Tuhan pada siang Sabat hari ini dalam ibadah penyembahan. Kebutuhan yang kami mohonkan kepada Tuhan pada siang Sabat ini, marilah Tuhan menghadapkan wajah Tuhan ke tengah-tengah umat-umat Tuhan. Marilah Tuhan mencurahkan Roh Kudus, Roh perjanjian, penolong yang lain, penghibur untuk menjadi bagian setiap umat-umat Tuhan. Agar Roh Kudus dapat menguasai, memenuhi hati dan pikiran umat-umat Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak. Sehingga Roh Kuduslah yang menginsafkan, mengajarkan dan mengingatkan kebutuhan kami akan juru selamat dan menyanggupkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Curahkan dan berikanlah kepada kami.
kami juga tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami masih berada pada masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Pandemi ini masih terus berlangsung, tetapi kami yakin kasih Allah lebih besar daripada pandemi yang menyebar dan meluas ini. Kami hanya akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kasih, memegang tangan kami, menolong kami agar kami tetap kuat melewati masa-masa pandemi ini. Dan kiranya Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami pada masa-masa pandemi ini. Kebutuhan kami tetap dipenuhi oleh Tuhan, kerohanian kami tetap disegarkan sekalipun kami beribadah dari rumah. Dan kami yakin, kami memiliki pengharapan ketika masa pandemi ini selesai, umat-umat Tuhan akan mengangkat tangan kepada Tuhan, bersyukur, berterima kasih karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan. Hamba berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang kehidupan mereka, pekerjaan mereka terganggu karena masa pandemi ini. Sekalipun pekerjaannya terganggu, tetapi kami yakin berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti mengalir. Tuhan akan memberkati, akan memenuhi setiap kebutuhan di dalam rumah tangga, sehingga menjadi satu kesaksian yang tegas dan kuat bahwa yang memelihara hidup kami bukan karena kami kuat dalam pekerjaan, tetapi yang memelihara hidup kami adalah kasih karunia Tuhan. Dan menyadarkan kami setelah masa pandemi ini untuk terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat, secara khusus jemaat Yongkwang, untuk orang tua kami, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Marilah Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan. Marilah Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan dari surga. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan kuasa dan kesanggupan untuk dapat tetap melayani Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Untuk ketua-ketua jemaat, untuk majelis jemaat, dan untuk seluruh anggota jemaat. Kami juga menyatukan hati kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi kami. Marilah Tuhan memberikan kepada mereka kuasa, hikmat dari surga, agar mereka dapat tetap memikirkan perkembangan pekerjaan Tuhan. Pekabaran keselamatan dapat tetap dijalankan, menjangkau banyak orang pada masa-masa pandemi ini. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan negara kami, pemerintahan kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka adalah wakil Allah di dunia ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka hikmat dan kesanggupan, agar kebijakan-kebijakan yang mereka buat dapat menolong, membantu seluruh warga negara, seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, agar hati dan pikiran kami dapat tenang dekat dengan Tuhan saja. Inilah doa kami Tuhan. Kami yang berdosa, kami yang terbatas, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kami minta kepada Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Bacaan persembahan kita pada Sabat ini berjudul Upacara Penting. Upacara seperti pernikahan, wisuda atau pemakaman adalah upacara yang membantu kita untuk memahami dan mengasimilasi waktu
atau perubahan penting dalam hidup. Dedikasi anak-anak, baptisan, ibadah keluarga, dan ibadah umum pada hari Sabat juga merupakan praktek penting bagi mereka yang ingin mengalami pertumbuhan rohani. Tuhan menetapkan bahwa Sabat harus menjadi upacara mingguan bersama-sama, suatu pertemuan suci yang berarti pertemuan atau perkumpulan. Itu menunjukkan bahwa Dia mengharapkan kita untuk bersama-sama secara teratur menyembah Dia setiap hari Sabat. Ellen G. White mengatakan bahwa berkomunikasi bersama pada hari Sabat sehubungan dengan Kristus akan memperkuat jiwa untuk menghadapi pencobaan dan konflik-konflik dalam kehidupan. Menekankan pentingnya ibadah umum dan bersama-sama di zaman akhir ini, kita diperingatkan untuk tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat 25. Dan apakah yang akan kita lakukan ketika kita beribadah bersama pada hari Sabat? Pada dasarnya, kita melakukan 4 hal. Yang pertama, kita membawa persepuluhan dan persembahan kita berterima kasih kepadanya sebagai penyedia. Yang kedua, kita berdoa, berbicara kepadanya. Yang ketiga, kita mempelajari firman-Nya dan mendengar darinya. Yang keempat, kita bernyanyi, memuji Dia. Persembahan, elemen pertama yang ditetapkan Allah untuk ibadah umum segera setelah kejatuhan, masih merupakan kunci dalam peribadatan. Karena itu menunjukkan pada Kristus tidak hanya sebagai penyedia, tetapi juga sebagai persembahan Allah bagi dunia. Meskipun semua persepuluhan dan bagian utama dari persembahan dapat diberikan secara elektronik, masih sangat penting bahwa setiap anggota keluarga belajar untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta, penyedia, dan penebus mereka dengan membawa persembahan dalam setiap peribadatan di mana mereka berkumpul. Gantinya menganggap persepuluhan dan persembahan hanya sebagai formalitas atau bahkan kontribusi untuk proyek-proyek gereja dan pelayanan, hal itu harus dipandang sebagai cara pelayanan untuk menyembah Allah, memperkuat kasih kita, dan mengembangkan kepercayaan kepada Dia. Panggilan, setelah meletakkan persembahan Anda di pundi persembahan, tundukkanlah kepala Anda, bersyukurlah kepada Tuhan karena telah menyediakan semua keperluan Anda. Minta kepadanya untuk meningkatkan iman Anda sehingga Anda dapat mengenali kepedulian Tuhan setiap kali ada pendapatan atau penghasilan. Doa, Bapa Surgawi, terimalah persepuluhan dan persembahan yang kami bawa pada hari ini sebagai tanda keinginan kami untuk melayani dan menyembah Engkau. Untuk mengumpulkan persembahan, kita bisa mentransfer ke rekening jemaat atau kita bisa menghubungi pendeta untuk bisa menjemput di rumah kita masing-masing. Saya akan berdoa untuk persembahan dan persepuluhan yang kita kumpulkan pada Sabat ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, berkat yang Kau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Bahkan berkat kesehatan yang hingga pada saat ini bisa kami rasakan Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID ini Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan dan persepuluhan yang sudah Kau berikan pada kami melalui berkat-berkat-Mu di sepanjang pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan akan memberkati semua yang terkumpul ini dapat menjadi alat yang berguna untuk membantu pekerjaan-Mu dimanapun itu Tuhan. Kami serahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Selamat pagi dan selamat hari Sabat teman-teman. Cerita kita pagi ini berjudul Pahlawan Remaja. Ayat tema kita terdapat dalam Pengkhotbah 14 ayat 10 yang berbunyi, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Cerita kita bercerita tentang dua orang anak bernama Adam dan Adrian yang berusia 13 dan 14 tahun. Pada suatu hari, Adam dan Adrian ini mereka berjalan bersama-sama membeli bunga untuk ibu. Dan kebetulan hari itu juga adalah hari ibu. Tak lama kemudian mereka sampai di toko bunga dan mereka sudah membeli bunga kesukaan ibu. Mereka bergegas berjalan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan, mereka melihat ada bebek berkotek-kotek dan berputar-putar di tepi di depan pipa saluran air. Mereka heran, ada apa dengan bebek ini? Dan mereka mencoba mendekatinya dan mengamati apa yang terjadi. Dan ternyata ada anak bebek yang tersangkut di dalam pipa saluran air. Mereka mencoba untuk mengangkat pipa itu, tapi karena terlalu berat, mereka tidak bisa mengangkatnya. Mereka melihat ada Pak Polisi yang sedang berpatroli di dekat situ, dan akhirnya mereka meminta bantuan Pak Polisi. Setelah itu, bebek itu akhirnya diselamatkan, dan bebek itu dibawa ke taman di mana bebek itu aman. Lalu Adrian dan Adam melanjutkan perjalanannya pulang ke rumah. Sesampai di rumah, Adrian menceritakan pengalamannya tadi ke ibunya dan memberikan bunga itu kepada ibu. Cerita saya sampai di sini, dan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kadang kita juga memerlukan bantuan orang lain, dan kadang teman kita juga membutuhkan kita. Janganlah takut meminta bantuan, dan janganlah takut menjadi teman bagi orang yang membutuhkan. Sekian cerita saya, terima kasih. Selamat Hari Sabat. Ayat tema khotbah kita pada Sabat ini terdapat di dalam Lukas 5 ayat 13. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Kita duduk dengan tenang dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyi dari lagu Sion nomor 290, Duduk Dekat Kaki Yesus, ayat 1. Selamat Hari Sabat. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya mau menyapa anggota Jemaat Yongkon secara khusus dengan sapaan khas kita. Shalom. Damai di hati, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, tidak terasa kita sudah hampir menyelesaikan bulan yang kedua beribadah dari rumah dan akan memasuki bulan yang ketiga. Doa saya, semoga Anda senantiasa sehat, semoga Anda senantiasa dilindungi oleh Tuhan, dan semoga Anda senantiasa tetap setia kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Judul khotbah saya pada Sabat hari ini adalah Aku Mau.
Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang di surga, Allah kami yang maha kuasa, kebutuhan kami pada siang Sabat ini ketika akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan dapat menjadi bagian kami, sehingga kami dapat menerima pelajaran, kami dapat menerima panggilan pada firman Tuhan pada Sabat hari ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di hari Sabat Tuhan yang suci ini, kita akan melihat satu cerita yang terdapat di dalam Alkitab. Cerita ini tercatat dalam 3 kitab Injil, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Tetapi pada Sabat hari ini, saya ingin angkat ceritanya dari kitab Lukas. Ceritanya terdapat dalam Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 16. Mari kita siapkan Alkitab kita. Saya ingin Anda juga membawa Alkitab Anda, membuka Alkitab Anda dan turut membaca bersama-sama dengan saya. Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat 16. Kita lihat perikop dari cerita ini, dari ayat ini adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita akan melihat tentang orang yang memiliki penyakit kusta. Saudaraku yang kekasih, dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur ini, penyakit kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Kenapa? Karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Penyakit ini mudah berjangkit, serta penyakit ini membawa celaka kepada si penderita. Yang menarik juga, bagi orang Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai hukuman dari dosa. Itulah sebabnya arti dari kusta adalah pukulan, atau bisa disebut juga, diartikan juga dengan jari Allah. Karena akarnya begitu dalam dan tidak dapat dibasmi, serta dapat membawa kematian. Maka saudara, bagi orang Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa. Ketika kita melihat cerita dalam Alkitab, disebutkan bahwa sejak zaman Nabi Elisa belum pernah diketahui ada seorang pun yang terjangkit penyakit ini dan dapat disembuhkan. Penyakit ini begitu menakutkan, saudara. Bukan hanya karena mudah terjangkit dan membawa kepada kematian, tetapi penyakit ini adalah lambang dari dosa. Mari kita baca Alkitab kita. Lukas pasal 5 ayat 12. Lukas 5 ayat 12. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Dalam ayat ini disebutkan ada seorang yang penuh kusta. Ada seorang yang dalam keadaan sakit. Sakitnya adalah sakit kusta. Kalau Anda lihat dalam buku Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman, atau Alfa dan Omega jilid 5, disebutkan orang kusta ini memikirkan segala perkara yang ia dengar tentang Yesus. Kabar tentang Yesus, Allah, Yesus yang dapat menyembuhkan banyak orang, Yesus yang menyembuhkan berbagai penyakit sampai ke telinganya, dan ia memikirkan segala sesuatu, segala perkara tentang Yesus. Dan bahwa tidak ada seorang pun yang datang meminta pertolongan kepada Yesus dan ditolak oleh Yesus. Dia memikirkan ini adalah satu kesempatan. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan berbagai penyakit, dan setiap orang yang datang kepada Yesus tidak pernah ia tolak. Maka setelah ia memikirkan hal ini,
ia mengambil suatu keputusan untuk datang mencari akan juru selamat. Saudaraku yang dikasih, untuk itu ia dapat sampai di hadapan atau di depan Yesus bukanlah satu perkara yang mudah bagi dia. Kenapa? Kita tahu ia sakit kusta. Di mana pada saat itu sakit kusta itu diasingkan di luar kota. Hal yang pertama yang suka dia hadapi adalah pintu kota tertutup bagi penderita kusta. Maka dia harus berputar mencari jalan yang jauh, bahkan melewati lereng-lereng gunung agar dia dapat sampai kepada Yesus. Jalannya sukar, perjalanannya jauh, dengan keberadaannya yang jalan pun sudah susah karena sakit kustanya. Kesulitannya sangat besar, tetapi bagi dia inilah satu-satunya pengharapan. Dia melihat perjalanannya untuk sampai kepada Yesus bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi bagi dia Yesus adalah pengharapan. Maka dia tetap mengambil keputusan untuk bertemu dengan Yesus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, Yesus yang dipenuhi oleh begitu banyak orang kusta ini memperhatikan bahwa ada yang datang dengan berbagai penyakit dan sembuh, maka semakin bersemangat ia. Banyak orang bersukacita menyaksikan penyembuhan ajaib yang sementara Yesus lakukan pada saat itu. Hanya satu pertanyaan muncul di dalam hatinya bagi dirinya. Apakah saya, si penderita kusta ini, orang berdosa ini, bisa mendekat kepada Yesus? Kegaduhan seperti apa yang terjadi kalau saya mendekat? Pasti akan rame. Orang akan gaduh, ribut, berteriak, bahkan akan lari. Bagaimana Yesus akan melihat saya kalau kehadiran saya ini membubarkan pertemuan banyak orang tersebut? Pikiran ini, pertanyaan ini terlintas dalam pikirannya. Apa yang terjadi kalau saya datang? Bagaimana orang akan melihat saya? Apa saya akan diterima di sana atau tidak? Tetapi saudara-saudara yang dikasih, ia tetapkan hatinya, ia menetapkan hatinya, ia meneguhkan hatinya bahwa saya sudah melewati perjalanan yang sulit dan saya harus bertemu dengan Yesus, karena Yesus adalah pengharapan saya. Saya tidak akan goyah apapun yang terjadi. Dan saudara yang dikasih, ia tetap datang kepada Yesus seperti yang ia pikirkan semula. Ketika ia mulai mendekat kumpulan banyak orang tersebut, dan ketika orang-orang mulai menyadari bahwa ada seorang penyakit kusta berada di tengah-tengah mereka, semua orang di tempat itu berlari ketakutan. Ada yang berusaha untuk menghalang-halangi dia, tetapi mau menghalangi bagaimana? Kalau mereka sentuh, mereka takut terjangkit, maka mereka hanya mencoba mengusir. Tetapi ketika dia semakin mendekat, orang tersebut yang pergi dan lari. Banyak orang mundur karena takut terjangkit penyakit kusta. Namun si penderita kusta ini tetap berjalan. Ia tetap berjalan mendekat dan mendekat ke arah Yesus. Kalimat-kalimat hinaan, kalimat-kalimat kutukan, cercaan dilontarkan kepadanya. Namun saudaraku yang dikasih, pandangannya hanya tertuju kepada Yesus. Pandangannya hanya tertuju kepada Yesus yang berada di depannya, yang tersenyum melihatnya. Dan ketika ia semakin mendekat, dia yakin bahwa Yesus akan menerima dia. Dan ia tetap maju. Ia tidak pedulikan hinaan orang, karena dia mau datang kepada Yesus untuk menerima penyembuhan. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, yang terdapat dalam ayat 12 bagian A. Ayat 12 bagian A. Ketika ia melihat Yesus, ia tersungkur
dan memohon. Anda perhatikan? Ketika ia lihat Yesus, ia datang semakin dekat melihat Yesus, maka ia tersungkur dan ia memohon. Anda perhatikan, coba perhatikan kalimat permohonan yang ia keluarkan. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sekali lagi, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si pendeta kusta ini datang, ia tersungkur di hadapan Yesus. Dalam terjemahan lain menyebutkan bahwa ia berlutut dan merebahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan Anda perhatikan kalimat yang indah, kalimat yang ia sampaikan kepada Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang kusta ini tidak datang kepada Yesus dengan mengatakan kalimat paksaan. Tuhan, sembuhkan saya sekarang. Tidak. Kalimatnya adalah Tuhan, jika Tuhan mau. Ia tidak mengatakan suatu kalimat pembenaran diri dengan mengatakan, Yesus, Engkau tahu bahwa saya telah melakukan suatu perjalanan yang sulit untuk datang bertemu dengan Engkau. Dia tidak berkata demikian. Saya telah melewati perjalanan yang jauh, yang telah melewati lereng-lereng gunung, yang berbatu. Dan ketika saya sampai, saya mendekat kepada Engkau, saya menerima banyak cercaan, banyak hinaan, banyak makian. Maka Tuhan, Engkau harus menyembuhkan saya. Saudaraku yang dikasih, bukan hal yang mudah ia datang kepada Yesus. Namun perkataannya kepada Yesus bukanlah perkataan paksaan. Perkataannya adalah perkataan yang dipenuhi dengan kerendahan hati. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalimatnya adalah kalimat yang penuh kepasrahan dan kerendahan hati. Sama halnya dengan cerita yang lain, dan banyak cerita dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab ketika datang kepada Tuhan, datang dengan penuh kerendahan hati. Saya akan mengangkat cerita tentang Simson, yang ketika ia berada dalam keadaan yang terpuruk, kehilangan tenaganya, kehilangan kekuatannya, dan ketika ia sadar, ia bukan hanya kehilangan kekuatan, namun ia telah kehilangan Tuhannya. Ketika ia berada di tengah-tengah orang yang menghina dia, Anda lihat apa kalimat doanya kepada Tuhan. Anda boleh lihat dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 28. Satu kalimat permohonan yang penuh dengan kerendahan hati kepada Allah. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Mari kita buka Alkitab kita. Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalasan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Coba Anda perhatikan kalimatnya. Dia menggunakan kata kiranya. Artinya apa, saudara? Apa yang dia minta kepada Tuhan, apa yang dia minta kepada Allah, bukan satu paksaan. Dia menyerahkan kehendak Tuhan yang jadi. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya, karena sebelumnya aku telah melupakan Tuhan. Maka ia memohon, Tuhan, jangan lupakan aku. Ingatlah kiranya kepadaku sekali ini saja. Dan kalimat doa yang penuh dengan kerendahan hati dan kepasrahan tersebut didengar oleh Tuhan. Inilah kunci doa dan permohonan yang penuh dengan kerendahan hati, yang dipanjatkan oleh Simson. Kembali ke cerita orang Musa tadi, permohonannya kepada Tuhan adalah Tuhan. Dengan kalimat yang penuh kepasrahan dan kerendahan hati, ia menyampaikan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan
aku. Apa jawab Tuhan Yesus kepadanya? Mari kita buka Alkitab kita ayat yang ke-13. Lukas pasal 5 ayat 13. Apa disebutkan di sana? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, apa berkata Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Anda lihat pertanyaannya kepada Tuhan Yesus, jika engkau mau. Perkataan Simson kepada Tuhan, ingatlah kiranya. Dan jawaban Tuhan kepada Simson, kekuatan yang diberikan. Jawaban Tuhan kepada orang yang berpenyakit kusta ini adalah, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus berkata, aku mau. Dan inilah judul khotbah kita pada siang Sabat ini. Aku mau. Ajaibnya adalah, seketika itu juga ia menjadi sembuh. Amin. Puji Tuhan saudara. Kalimat kerendahan hati, kepasrahan yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan dengan penuh senyuman mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tenaganya bertambah, kekuatannya bertambah. Yang tadinya ia berdiri sulit dan berjalan sulit, dia dapat berdiri dan ia dapat berjalan, saudara. Ia merasakan bahwa tubuhnya yang tadinya kaku karena penyakit kusta, dia dapat meregangkan badannya kembali. Inilah mujizat Tuhan. Seketika itu juga ia menjadi sembuh dan tahir. Saudaraku yang kekasih, keberadaan Anda dan saya sama dengan keberadaan akan orang kusta tersebut. Kita berada dalam satu keadaan yang berdosa, sangat berdosa. Keadaan yang berdosa ini, saudara, mengakibatkan kita memiliki banyak masalah dalam kehidupan. Sakit, penyakit yang menimpa, tantangan dan pergumulan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan karena penyakit dosa ini. Penyakit kita secara kerohanian begitu kronis, sama mematikannya dengan penyakit kusta. Satu-satunya pusat pengharapan kita hanyalah Yesus. Satu-satunya kesempatan kita untuk terlepas dan menjadi sembuh dari penyakit dosa dan mematikan ini, penyakit kerohanian ini, adalah datang kepada Yesus. Sama seperti orang kusta tadi, pandangannya hanya tertuju kepada Yesus yang tersenyum kepadanya. Ketika kegaduhan, keributan terjadi, orang-orang berlarian, orang-orang ketakutan, tetapi Yesus dengan penuh senyuman, dia memandang orang kusta ini. Orang kusta ini memandang kepada Yesus sehingga menyanggupan ia untuk terus berjalan mendekat kepada Yesus. Sekali lagi saudara, satu-satunya kesempatan bagi Anda dan saya yang berdosa ini, yang memiliki penyakit rohani ini, adalah pandang kepada Yesus. Lihat kepada Yesus yang adalah pengharapan kita dan datang kepadanya. Namun saudara, perjalanan untuk datang kepada Tuhan, perjalanan untuk datang memohon penyembuhan dari penyakit kerohanian, perjalanan untuk memohon menerima pemulihan, bukanlah perjalanan yang mudah, saudara. Kita harus melewati jalan yang berliku, berbukit, dan berbatu. Perjalanan yang jauh harus kita tempuh. Banyak orang yang tidak menyukai kehadiran kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Bahkan ada hinaan, ada cacian yang bisa kita hadapi ketika kita mau datang kepada Tuhan. Namun pertanyaan aplikasi pada siang Sabat ini, apakah kita mau terus maju, melanjutkan perjalanan kita untuk datang kepada Yesus? Apakah kita akan tersungkur dan memohon akan kasih karunia daripada Yesus? Jawaban Yesus kepada orang kusta tersebut yang datang kepadanya,
adalah jawaban yang sama yang Ia berikan kepada setiap orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh oleh pertolongan Tuhan. Maka Yesus akan menjawab, aku mau. Yesus mau untuk menerima kita. Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita. Yesus mau menyembuhkan dan memulihkan kita. Dan Yesus mau memelihara Anda dan saya. Jawabannya akan Ia berikan adalah jawaban yang sama yang diterima oleh orang kusta. Ia mau untuk menerima Anda dan saya. Saudaraku, mari datang dekat kepadanya. Karena Yesus berada di ujung perjalanan kita. Ia menunggu kita. Ia membuka tangannya. Dan Ia mau menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan. Ia menunggu kita, saudara. Ia membuka tangannya dan siap dan mau memberikan pelukan yang penuh kasih kepada Anda dan saya. Mari kita buka hati kita. Mari kita datang kepada Yesus. Dan ingat, perjalanan tersebut bukan perjalanan yang mudah. Bukan hanya tentang jarak, kesulitan, tetapi hinaan orang. Dan iblis tidak senang ketika kita datang mau mencari Tuhan. Namun di ujung perjalanan, Tuhan siap menyambut Anda dan saya. Saya mau menutup khotbah saya pada siang Sabat ini dengan satu cerita yang pada beberapa sahabat lalu ketika kita beribadah bersama-sama, cerita itu sempat terputus oleh karena kesalahan teknis, gangguan teknis. Ceritanya adalah pengalaman dari seorang istri pendeta bernama Melanie Coleman. Ia tinggal di Oregon Selatan. Ketika suaminya bersama jemaat mengadakan satu KKR, mereka rapat membentuk panitia KKR. Dan ketika panitia KKR telah terbentuk dan Melanie melihat daftar panitia tersebut, yang ia lihat namanya berada dalam panitia atau dalam seksi doa. Ketika dia melihat ada keraguan dan kepesimisan bagi timnya, bagi seksi doanya. Kenapa? Karena dia lihat dia berada di sana bersama-sama dengan orang-orang yang sudah tua. Dia merasa ragu, apakah nanti ketika KKR berlangsung mereka akan datang berdoa bersama-sama saya? Jangan-jangan hanya saya sendirian berdoa ketika KKR berlangsung. KKR malam pertama dimulaikan. Ketika pendeta masuk ke panggung, berada di mimbar dan siap membentangkan firman, Melanie telah berada di bilik untuk berdoa. Untuk beberapa saatnya dia menunggu siapa tahu ada yang akan datang. Ada yang akan datang untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Ketika dia menunggu dan menunggu, saudaraku, tidak ada yang datang pada saat itu. Maka Melanie mulai berdoa sendirian di bilik berdoa tersebut. Malam pertama KKR selesai. Pada besok malam dimulaikan malam yang kedua KKR, dan KKR berlangsung. Kembali Melanie telah berada di bilik doa. Dia menunggu siapakah yang akan datang malam hari ini. Mudah-mudahan mereka yang tidak datang kemarin akan datang malam hari ini bersama-sama dengan dia untuk berdoa. Namun saudaraku, malam itu kembali tidak ada yang datang. Melanie berdoa. Dia berdoa di dalam hatinya. Dia mulai berdoa dan dia menyampaikan, Tuhan, ada ayat dalam firman-Mu yang berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Tetapi Tuhan, pertanyaannya adalah, ini saya sendirian. Apakah Tuhan bersama-sama dengan saya pada saat ini? Kalau saya gagal berdoa, bagaimana suami saya sebentar berkhotbah di dalam?
Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Apakah Tuhan mendengar doa saya atau tidak? Dan saudaraku, dia mulai menangis ketika dia membukakan matanya. Yang dia saksikan, ada beberapa sosok yang hadir saat itu mengelilinginya. Sosok tersebut berjubah panjang, berjubah putih, wajahnya bercahaya, dan yang dia saksikan adalah malaikat-malaikat Tuhan hadir bersama-sama, mengelilingi dia dan hadir bersama-sama dengan dia. Untuk beberapa detik dia memperhatikan dan pandangannya tersebut hilang. Namun pandangan penglihatan beberapa detik tersebut memberikan kekuatan, memberikan keyakinan bagi dia bahwa dia tidak pernah berdoa sendirian. Karena Allah bersama-sama dengan dia dan Allah mengutus malaikat-malaikatnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Dan mulai malam hari itu tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan kenapa hanya saya sendiri. Karena dia diyakinkan dan dikuatkan bahwa dia tidak pernah berdoa sendirian. Pelajarannya menarik bagi kita semua, saudara. Jangan pernah kita juga merasa kita ini sendirian. Jangan pernah merasa bahwa apakah dosa, dengan bertanya apakah doa saya ini didengar atau tidak oleh Tuhan. Saya sendirian, saya seorang berdosa. Pengalaman dari pendeta ini, Melanie Coleman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Bahwa Tuhan hadir, Tuhan mendengarkan setiap doa kita. Dengan firman Tuhan tadi, bahwa Allah mau memberikan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Marilah kita datang kepadanya. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita kepadanya. Marilah kita meminta dengan penuh kerendahan hati dan penuh kepasrahan Tuhan. Pulihkanlah saya dari penyakit dosa, dari penyakit kerohanian ini Tuhan. Sembuhkanlah saya dan terimalah saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita berdiri dan kita menyanyi dari lagu Sion nomor 313, Aku Mau Yesus Sertaku. Yesus sertaku, ku tak
Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Allah kami yang maha kuasa, Allah pengasih dan Allah pemelihara kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman Tuhan. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan pada siang Sabat hari ini, di mana Tuhan memberikan satu jawaban yang indah, bukan hanya kepada orang yang berpenyakit kusta yang kami telah dengarkan tadi, tetapi kepada setiap umat-umat Tuhan. Tuhan menjawab bahwa Tuhan mau untuk mentahirkan kami, Tuhan mau untuk menerima kami, dan Tuhan mau untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan memberikan kami kesanggupan dan pertolongan untuk terus maju kepada Tuhan, untuk punya pengharapan kepada Tuhan, sehingga kami mendekat kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kepasrahan, menyerahkan akan kehidupan kami. Terimalah doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan memberkati rumah tanggamu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, suami, istri, anak-anak, dan saudara-saudaramu. Kiranya Tuhan memberkati engkau di dalam masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan memenuhi setiap kebutuhan di dalam rumah tanggamu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaanmu. Dan kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera surga sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.